Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? I'm fine. 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 Okay, please open your camera. Ayo kameranya dibuka dulu. Silahkan dibuka dulu teman-teman yang lain. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita perkuliahan sebelum final exam. Dan juga kita kedatangan tamu dari kampus tetangga. Iya, bisa iya. Ini Mbak Anissa ini beliau dari kampus Tipram Yogyakarta. Beliau sebagai dosen bahasa Jepang dengan background pendidikan S1 Sastra Jepang dari Universitas Brawijaya dan S2-nya Pendidikan Bahasa dan Sastra Asing dengan konsentrasi Bahasa Jepang di Universitas Negeri Surabaya. Nah, beliau ini juga sebagai penerima beasiswa dari internal kampus selama 2 kali ya Mbak ya, selama 2 tahun. Ya. Dan pada 2019 juga mendapat kesempatan belajar di Jepang Foundation Jepang di Kita Urawa. Kita Urawa, betul. Kita Urawa, iya. Sebagai training teacher. Betul sekali. Iya, Miss. Beliau hari ini akan sharing ke kita, akan berbagi informasi tentang beasiswa yang ada di Jepang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang nanti mau ngambil S2 di Jepang atau mungkin ada short course atau pelatihan singkat begitu, nanti bisa ditanyakan silahkan pada Mbak Anissa begitu. Kami manggilnya Mbak, Miss atau apa ya kalau dalam bahasa Jepang mungkin ya? Oke, bebas aja sih. Atau gimana? Bebas aja. Panggil Mbak juga boleh loh, saya senang. Tapi kalau pertanyaannya Miss Anita manggilnya apa untuk di Jepang biasanya dipanggil sensei gitu, Miss. Jadi mungkin teman-teman bisa manggil dengan sensei. Oke, sensei gitu. Oke, siap. Untuk selanjutnya, maka perkuliahan hari ini akan saya lempar ke Sensei Anissa, begitu. Silahkan bisa dilanjutkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Miss Anita yang sudah mengajak saya, mengundang saya untuk bisa bergabung dengan teman-teman semua ya. Jadi ini Jani, betul ya, Miss? Iya, betul. Universitas Jenderal Ayani. Oke. Ini di sini, Mbak. Oh, baik. Sudah ada 45 partisipan begitu ya. Sudah beberapa teman-teman sudah bergabung. Jadi saya ingin menyapa dulu. Minasang, ohayo gozaimasu. Bisa kerespon nggak nih? Alhamdulillah baik. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi gitu ya. Oke, baik. Tidak masalah karena ini memang mata kuliah bahasa Inggris begitu ya. Kemudian Miss Anita dari beberapa waktu yang lalu sudah sounding ke saya mengajak untuk bisa bergabung dengan teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa untuk memenuhi janji saya dengan Miss Anita, saya bisa bertemu dengan teman-teman. Yang sudah open kamera ada siapa nih? Meilatul, Siti Sang, Ella Sang, Indah Sang, dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak dan salam kenal begitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Miss Anita tadi, mungkin saya ulas sedikit menggunakan bahasa Jepang begitu ya. Hajimemashite, minasan, watashi wa Anissa to moshimasu. Watashi wa Stipram no kyoshi desu. Watashi wa Stipram de Nihongo o oseete imasu. Ja, dozo yoroshiku. Oke, subtitlenya ada di bawah loh, teman-teman tadi baca nggak? Jadi bagi teman-teman yang mungkin, aduh, Sensei ngomong apaan ya tadi ya? Oke, jadi di sini akan saya sampaikan sekilas lagi gitu ya. Tadi saya menyebutkan nama saya Anissa. Saya adalah tenaga pengajar, tenaga pendidik di Stipram, seperti itu ya. Dan kebetulan saya mengajar bahasa Jepang di Stipram. Nah, walaupun teman-teman hari ini adalah kelas bahasa Inggris, namun saya diundang oleh Miss Anita untuk memberikan apa ya,
diajak untuk sharing begitu dengan teman-teman semuanya kaitannya dengan Jepangan dalam tanda kutip begitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan atau untuk bisa mengikuti short course seperti yang tadi Miss Anita sampaikan untuk bisa berangkat ke Jepang seperti itu. Oke, izinkan saya untuk menampilkan PowerPoint saya teman-teman. Di sini saya nggak akan ngomong banyak sih sebenarnya kaitannya dengan beasiswa itu sendiri, tapi saya ingin apa ya, membuat teman-teman makin tertarik mungkin seperti itu tentang Jepang kayak gitu ya. Jadi izinkan saya di sini akan menyampaikan kaitannya dengan Nihonde Tanoshiku Benkyou Suru atau Benkyou Shio. Jadi mari kita belajar menyenangkan di Jepang seperti itu. Dan saya harapkan semoga saya doakan juga rekan-rekan semua teman-teman di sini memiliki kesempatan untuk bisa berangkat ke Jepang untuk melanjutkan pendidikan. Entah nanti hanya sekedar mencari pengalaman di Jepang dengan mengikuti training dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, oke, kemudian karena mungkin rada banyak begitu, jadi sekilas-sekilas akan saya sampaikan. Oke, sebagai pemula dulu, saya ingin mengajak diskusi teman-teman semua. Miss Anita, izinkan saya untuk bisa interaktif dengan teman-teman mahasiswa ya. Oh ya, silahkan Mbak. Oh, Oke. Sensei, lupa Mbak lagi. Oke, Mbak boleh loh. Saya bahagia loh Mbak. Baik, oke. Jadi teman-teman semua, saya ingin menyapa Anda dengan teman-teman semua ya. Jadi walaupun saya memang orang baru begitu, undangan begitu ya, tapi saya harapkan teman-teman tidak ada canggung, jadi kita bisa lebih enak untuk berdiskusi seperti itu. Nah, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk ngomongin hal umum dulu tentang Jepang. Apa yang terfikirkan tentang negara Jepang di benak Anda? Nihon ni tsuite do omoimasu ka? Silahkan. Budayanya, Miss. Gimana, Nek? Orang-orangnya disiplin, Sensei. Betul. Iya, Anissa-san. Orang-orangnya disiplin. Tadi siapa ya yang menyebutkan yang awal ya? Gimana bisa diulang? Mohon maaf. Saya, Miss. Oke, gimana? Gina-san. Apa sih namanya? Orangnya itu cepat tanggap gitu, nggak ngulur-ngulur waktu. Betul, betul. Yes, tepat waktu kata Anissa Sang ya. Tadi Gina-san juga menyampaikan nggak ngulur-ngulur waktu. Saya rasa kaitannya dengan ketepatan tentang waktu ya masih sama. Teman-teman yang lain gimana? Dari 43 orang yang lain, ada yang punya pendapat? Apa yang terlintas di benak Anda, teman-teman sekalian, saat kita ngomongin tentang Jepang? Ada lagi? Negara maju, tapi penduduknya negara maju, tapi wilayahnya kecil gitu. Betul, betul, betul. Yes, benar sekali Anissa Sang. Ada lagi? Teknologinya, Miss, modern banget. Betul, Gina Sang. Teknologinya modern banget, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Animenya Bu, keren-keren Bu. Oke, animenya boleh, boleh sekali Mas siapa ya? Oke, betul sekali apa yang teman-teman udah sampaikan itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Apa yang terlintas di benak Anda kalau kita lagi ngomongin Jepang nih kayak gitu? Selain anime, teknologi. Oke, mungkin saya masuk ya teman-teman. Di sini saya sudah mengelompokkan dari hal yang yang sudah signifikan juga ya, ada bahasa kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin Jepang, bahasanya yang sangat unik begitu ya. Jadi Jepang itu menurut saya cenderung lebih dekat dengan bahasa Jawa secara khusus. Jadi di mana dia ada tingkat kesantunan berbahasa dari segi informal, formal, dan yang paling formal seperti itu. Dan itu sama dengan di Jawa kan, ada yang ngoko, kromo, kromoinggil, seperti itu. Nah, jadi bahasanya di setiap daerah pun juga akan memiliki dialek tertentu, seperti itu. Nah, di tempat kita, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja aja, pasti ada perbedaan dong, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk bahasa, pasti teman-teman tadi ada yang dari cowok ada yang menyebutkan animenya. Nah, untuk bahasa anime itu akan yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Jadi bahasa slang mungkin muncul di sana. Oke, jadi walaupun teman-teman tidak belajar bahasa Jepang, mungkin tahu ada istilah-istilah bahasa Jepang yang
Anda gunakan arigato misalnya, domo, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya budaya. Tadi Kina-san, Anissa-san menyebutkan kalau menurut saya masukkan kaitannya dengan budaya. Jadi budaya orang Jepang yang tepat waktu seperti itu. Jadi itu adalah salah satu lifestyle-nya mereka, begitu ya. Gimana karakter mereka yang sudah menjadi nilai tradisi, menjadikan apa ya, kebudayaan mereka seperti itu. Jadi sudah mendarah daging di diri mereka dan akhirnya menjadi budaya mereka. Ketepatan dalam apa ya, melakukan sebuah kegiatan tepat waktu gitu ya, nggak molor-molor kayak kita dengan jam karet. Kalau mereka budaya on time-nya sangat luar biasa. Kemudian geografis, tadi Anissa-san kalau nggak salah menyebutkan negara maju, tapi negaranya kecil, betul. Jadi secara geografis memang dia nggak terlalu luas, tapi dia negaranya maju. Ya mungkin karena memang secara tata letaknya juga nggak terlalu luas ya, jadi ya lebih mudah untuk mengatur dari negara itu sendiri. Nah, mungkin juga teman-teman juga tahu kalau di Jepang juga rentan sekali dengan apa ya, bencana, gempa, tsunami, seperti itu. Nah, jadi hal itu pun juga mempengaruhi cara berpikir orang Jepang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Kemudian, klimatologi. Teman-teman pasti tahu dong, di Jepang ada 4 musim. Ada musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Nah, itu di setiap musimnya juga memiliki apa ya, keunikan daya tarik sendiri seperti itu. Jadi dari segi makanan, tempat wisata, pakaian dan lain sebagainya juga pasti akan menunjukkan sesuatu hal yang berbeda di setiap musimnya. Oke, tadi Kina-san menyebutkan teknologi. Ya, masuk ya poinnya. Teknologi di Jepang, teman-teman semua sudah tahu, semua serba canggih. Di mana di tempat kita kalau di Indonesia masih di era 4.0, di Jepang sudah di 5.0 begitu ya. Semuanya sudah serba canggih, robot juga semakin banyak. Nah, mungkin pembuatan robot itu juga salah satu untuk apa ya? Karena SDM atau orang yang di Jepang itu sedikit, jadi orang Jepang membuat robot lebih banyak untuk membantu kehidupan di Jepang juga. Nah, jadi Jepang juga berlomba-lomba untuk bisa membuat robot terbaik dan tercanggih seperti itu ya. Kemudian kesehatan teman-teman. Kalau kita ngomongin Jepang, kita pasti semua tahu kesehatan di Jepang itu sangat baik. Tua sampai usianya 90 ke atas seperti itu. Itu tidak lain karena asupan gizi mereka yang seimbang. Mereka makan sayur, mereka makan ikan, pola hidup yang sehat, itu membuat usianya panjang seperti itu. Dan di Jepang juga nggak ada orang yang gemuk loh ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi mereka kurus-kurus gitu. Nah, mungkin makanannya lemaknya dikurangin kayak gitu. Dan yang terakhir nih kaitannya dengan kuliah kita, saya ingin bahas tentang fokus ke pendidikan. Pendidikan di Jepang itu sangat luar biasa, teman-teman, yang menanamkan tentang nilai karakter. Pendidikan berkarakter yang pernah diadopsi juga oleh Indonesia yang menerapkan tentang konsep pendidikan berkarakter. Nah, mungkin sedikit banyak nanti itulah yang akan saya ulas. Oke, nah setelah itu teman-teman, kalau kita ngomongin udah hal umum terkait Jepang, sekarang saya akan mencoba untuk mengajak Anda untuk bisa yuk kita melanjutkan pendidikan di Jepang yuk gitu. Nah, bagaimana cara bisa melanjutkan pendidikan di Jepang? Dosoreba Nihon de kyōiku o suzukeru koto ga dekimasu ka? Nah, saya menemukan apa ya, hasil atau tulisan lah hasil penelitian dari JASO pada tahun 2016, mahasiswa internasional yang datang ke Indonesia ke Jepang itu banyak sekali teman-teman. Ada 239.287.000 orang. Nah, ada peningkatan di tahun 2017 menjadi 200.060 sekian. Mohon maaf, saya tidak terlihat ada berapa tuh. 267.042 orang seperti itu. Dari kesekian banyak orang, ternyata dari Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima. Nah, di mana pada tahun 2019 itu kurang lebih ada 5.000 mahasiswa yang melanjutkan studi
dia dari jenjang S1 ataupun sampai jenjang S3, mereka menempuh pendidikan di Jepang seperti itu. Dan itu data itu juga sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita ngomongin peringkat dalam jumlah mahasiswa atau pelajar yang melanjutkan studi di Jepang, kita menduduki peringkat kelima. Tapi sebenarnya di negara kita sendiri yang memiliki minat untuk belajar bahasa Jepang, itu kita menduduki peringkat ketiga. Jadi setelah Cina, ada Korea Selatan, kemudian kita. Jadi negara kita termasuk negara terbesar ketiga yang memiliki minat untuk belajar bahasa Jepang paling banyak. Namun faktanya saat kita ngomongin minat untuk melanjutkan pendidikan, ternyata kita masih menduduki peringkat kelima. Jadi pertama masih China, kedua kemudian ada Korea Selatan ya, kemudian yang ketiga ada Nepal, yang keempat ada Vietnam, dan yang terakhir kita. Nah, hemat pikir saya, sembari saya tadi juga berpikir faktor apa ya yang menyebabkan padahal kita memiliki minat belajar bahasa Jepang yang tinggi, tapi kok untuk pendidikan kita masuk di peringkat 5. Hemat pikir saya kemungkinan orang Indonesia banyak yang tertarik bekerja di Jepang, bukan untuk melanjutkan studi, tapi bekerja melalui LPK mungkin, melalui pemagangan seperti itu. Jadi kalau di bahasa di luar Jepang itu mohon maaf ada bahasa atau istilah TKI begitu, tapi kalau di Jepang itu diperhalus istilahnya dengan pemagang, karena memang untuk bekerja di Jepang akan diberikan untuk skill untuk di tempat dia kerja itu sebagai apa begitu. Jadi kemungkinan menurut hemat pikir saya banyak orang Indonesia yang datang ke Jepang itu untuk bekerja. Nah, makanya dengan ini Miss Anita membuka wawasan teman-teman, memberikan informasi untuk pendidikan di Jepang untuk mengajak untuk Anda termotivasi mau melanjutkan pendidikan di Jepang. Seperti itu. Nah, kalau kita mau ke luar negeri nih teman-teman, perlu sekiranya Anda menguasai bahasa asing. Dan bahasa asing, bahasa Inggris ini sangat penting untuk Anda kuasai. Karena apa? Kita sudah sama-sama tahu bahasa Inggris adalah bahasa internasional, di mana di seluruh negara akan menggunakan bahasa Inggris untuk mengalih bahasakan selain bahasa ibu dari negara tersebut. Sama halnya dengan di Jepang. Walaupun orang Jepang itu terkenal dengan tidak bisa berbahasa Inggris, itu secara pelafalan. Karena orang Jepang nggak pede untuk menyampaikan atau mengucapkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pasti akan berbeda sekali dengan apa yang dilafalkan oleh orang Inggris, soalnya demikian. Tapi bukan berarti mereka tidak mengerti tentang bahasa Inggris. Jadi, menurut saya, walaupun Anda ingin belajar ke Jepang, Anda harus belajar bahasa Jepang. Jangan melupakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris harus tetap Anda kuasai, itu untuk pendukung saat Anda menjumpai wacana, bagan, atau apapun dengan full bahasa Jepang yang Anda nggak tahu. Nah, itu pasti di Jepang akan disiapkan dialih bahasakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam bahasa Jepangnya. Jadi walaupun Anda datang ke Jepang, belajar bahasa Jepang, itu kan digunakan untuk daily conversation-nya mungkin seperti itu. Karena orang Jepang nggak bisa berbahasa Inggris. Tapi dalam dunia pendidikan, perlu sekali Anda menguasai bahasa Inggris. Tidak menutup kemungkinan nanti Anda literaturnya juga menggunakan bahasa Inggris. Karena literatur dalam bahasa Jepang, saya yakin Anda pun mengalami kesulitan. Seperti itu. Jadi memang menguasai bahasa asing ini penting, khususnya bahasa Inggris seperti itu ya. Oke, nah kalau Anda sudah menguasai bahasa asing teman-teman, akan lebih ideal lagi kalau Anda mempunyai sertifikat kemampuan bahasa. Jadi kalau Anda sudah punya pikiran, oke deh setelah ini saya akan coba untuk bisa mengajukan beasiswa di Jepang nih, siapkan TOEFL Anda, IELTS Anda, atau apalah ya Miss Anita yang kaitannya dengan tes kemampuan bahasa Inggris yang diakui oleh negara gitu ya, beberapa negara. Jadi monggo teman-teman siapkan itu. Nah, kemudian selain itu, sertifikat kemampuan bahasa Jepang pun juga ada teman-teman.
Jadi tes kemampuan bahasa asing untuk bahasa Jepang itu ada JLPT. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar begitu ya. JLPT adalah singkatan dari Japanese Language Proficiency Test. Insya Allah kalau tidak salah menyebutkan demikian. Kalau istilah dalam bahasa Jepangnya ada Nyoryoku Shiken. Nyoryoku Shiken itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu dilaksanakan pada hari Minggu pertama di bulan Juli dan di bulan Desember. Dan itu serentak dilakukan di seluruh negara. Nah, itulah menariknya Jepang. Jadi, biar nggak bocor soalnya, jadi serentak di seluruh negara dilaksanakan 2 kali dan sama semua. Nah, namun bagi mereka yang punya minat dan punya target untuk mendapatkan JLPT akan terkendala karena pelaksanaannya cuma 2 kali saja. Jadi akhirnya dari pihak pemerintah, khususnya dari The Japan Foundation, itu mengeluarkan jenis tes yang lain, namanya ada GFT Basic, itu bisa diikuti setiap bulannya, seperti itu. Jadi yang mengadakan GFT Basic. Kemudian ada juga dari perusahaan swasta yang membuat jenis tes kemampuan bahasa Jepang juga yang disebut dengan NATES. Itu untuk membantu para pelajar, para pekerja asing yang ingin belajar atau masuk ke Jepang untuk ya punya sertifikat itu tadi teman-teman. Jadi terfasilitasi tidak hanya JLPT, sekarang ada juga NATES dan ada GFT Basic seperti itu. Jadi seperti TOEFL, ada IELTS dan jenis-jenis tes kemampuan bahasa Inggris yang lainnya. Oke, kemudian ada tes EJU. Ini kaitannya dengan beasiswa Max atau Mombu Gakusho sih. Memang. Jadi untuk ini mungkin saya stop di situ aja. Pokoknya teman-teman kalau emang mau melanjutkan pendidikan, paling enggak harus siap TOEFL, JLPT, tes EJU-nya, TPA juga teman-teman, tes potensi akademik, Anda juga harus persiapkan dari sekarang, dan paling amalnya Anda mempunyai tes TPA dengan skor setidaknya 500, itu udah paling aman tuh, kayak gitu. Nah, kemudian siapkan persyaratan administrasi, dan ini pun juga setiap jenis beasiswa persyaratan juga berbeda-beda. Oke, sementara saya stop dulu bagian apa yang harus dipersiapkan apabila Anda melanjutkan pendidikan di Jepang. Sekarang saya akan lanjutkan untuk kebiasaan orang di Jepang. Nihon no Shukan. Jadi kalau Anda sudah menyiapkan hal administrasinya, saya harap Anda juga menyiapkan diri Anda, mental Anda, seperti itu. Jangan sampai ada gegar budaya begitu ya. Jadi Anda harus tahu gimana kebiasaan orang Jepang. Nah, ini ada Anissa, Gina, dan teman laki-laki tadi. Jadi tadi sudah menyebutkan tentang seperti itu. Oke, kita bisa menyebutkan itu juga sebagai karakter orang Jepang, begitu ya. Jadi orang Jepang itu dikenal sebagai orang yang setia. Jadi dia selalu taat, manut, begitu ya. Sendiko dawuh kalau orang Jogja bilang kayak gitu. Jadi terhadap nilai-nilai dan tradisi. Jadi yang sudah menjadi ketentuan begitu akan selalu dijunjung seperti itu. Nah, orang Jepang itu juga disiplin, tepat waktu, mematuhi segala peraturan, baik itu peraturan dalam menggunakan alat transportasi, mematuhi lampu lalu lintas, peraturan sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Dan hal itulah dengan mematuhi segala peraturan itu muncul keteraturan, teman-teman. Jadi di Jepang itu emang karena orangnya homogen begitu, beda dengan tempat kita heterogen, ada suku Jawa, Sunda, Batak dan lain sebagainya. Tapi kalau di Jepang memang homogen, jadi memang lebih mudah menjaga keteraturan dan pola tradisi yang ada di Jepang itu sendiri. Nah, jadi muncullah harmonisasi keseragaman antar masyarakat seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah menyiapkan administrasinya, menyiapkan dirinya, diri Anda, jadi Anda harus siap ya di mana kaki dipijak, di situ juga bumi dijunjung begitu ya. Jadi kita memang harus tahu gimana kebiasaan orang Jepang. Teman-teman juga harus menyiapkan hal ini supaya tidak gegar budaya tadi.
Nah, kemudian kaitannya dengan hal berikutnya yang ingin saya sampaikan, hal yang wajib diketahui oleh teman-teman sebagai pembelajar asing saat Anda tiba di Jepang, apabila Anda datang ke Jepangnya lebih dari 3 bulan, itu Anda akan mendapatkan kartu izin sementara, seperti itu. Ya, kalau kita bilang mungkin di tempat kita semacam KTP mungkin ya, seperti itu. Jadi Anda bisa mengurus ke ya kelurahan, desa, kecamatan setempat. Tapi kalau di sana bukan namanya kelurahan desa ya. Jadi tadi Miss Anita menyebutkan saya kemarin sempat mendapatkan beasiswa tinggal di Kita Urawa. Kita Urawa itu nama tempat daerahnya. Terus di Urawaku, itu lebih apa ya? Mungkin kalau di tempat kita semacam kecamatan gitulah. Kemudian di distriknya begitu ya, ada di Saitama, kemudian provinsinya ada Saitama Ken. Provinsi. Jadi dari provinsi, kemudian mungkin kabupaten, kemudian dari kecamatan, kemudian dari kelurahan. Nah, kalau Anda tinggalnya lebih dari 3 bulan, kalau beasiswa saya rasa pasti lebih dari 3 bulan lah ya. Mungkin kalau Anda yang 3 bulanan aja mungkin itu sifatnya yang short course yang tadi disampaikan oleh Miss Anita di awal. Kalau Anda cuma 3 bulan aja, Anda hanya cukup membawa semacam apa ya, tanda pengenal begitu teman-teman. Semoga terlihat dari tempat Anda ya, saya menunjukkan seperti ini. Jadi kemana-mana teman-teman harus bawa beginian begitu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau karena kita WNA begitu ya, warga asing yang ada di Jepang, kita bisa menunjukkan identitas kita seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang teman-teman pasti harus siapkan, dan kalau Anda sudah menyiapkan sudah mengurus kartu izin tadi ya, kemudian Anda pasti mencari tempat tinggal. Untuk para pelajar, itu yang paling enak sih menurut saya sebagai orang yang pernah di Jepang juga. Saya tuh dengan tinggal di asrama aja sudah merasa cukup teman-teman. Jadi asrama di Jepang itu berbeda mungkin dengan asrama di tempat kita begitu ya. Jadi kalau saya ngerasain asrama di Jepang itu sudah kayak apartemen di tempat kita, mungkin kayak gitu. Tapi jangan ngomongin apartemen yang untuk kelasnya artis loh ya, kayak gitu. Jadi kita masih di konteks yang hal yang sifatnya lumrah-lumrah saja seperti itu. Jadi artinya sudah tersedia kamar mandi di dalam, pasti. Kemudian fasilitas yang utama seperti tempat tidur, lemari, meja, kursi, itu sudah ada semuanya teman-teman. Kemudian kayak semacam gas dan lain sebagainya itu sudah tersediakan oleh mereka. Nah, hanya saja kita biayanya yang perlu kita pikirkan. Jadi artinya kalau kita tinggal di asrama itu insya Allah semuanya sudah enak aja, udah tinggal bawa badan doang, gampangannya ngomong mah demikian. Nah, tapi selain asrama, kalau memang teman-teman mempunyai dana lebih, Anda bisa tinggal di apartemen. Otomatis dengan menyebutkan apartemen, ini mungkin kelasnya sudah seperti ngomongin apartemennya kelasnya artis mungkin ya, jadi satu tingkat lebih tinggi. Kalau Anda mau kontrak rumah juga bisa, jadi ada juga kok rumah yang bisa ditempati untuk beberapa orang seperti itu. Jadi mungkin Anda dengan rekanan Anda, misalnya dari kelas ini, kelas manajemen ini, dari Unjani ini ada 5 orang nih yang tertarik mau barengan berangkat ke Jepang kayak gitu. Kemudian Anda di kampus yang sama, Anda bisa kontrak rumah kayak gitu. Atau homestay, supaya Anda bisa ngeblend bareng, mengetahui budaya dan kebiasaan orang Jepang secara langsung juga bisa. Seperti itu. Namun untuk homestay ini kisaran harga berapa? Itu yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi kalau untuk asrama dan lain sebagainya nanti di bagian biaya kehidupan sehari-hari akan saya tunjukkan. Dan kemudian yang perlu teman-teman ketahui di Jepang itu menjaga sekali kebersihan ya teman-teman. Jadi Anda harus memahami cara membuang sampah, cara menggunakan fasilitas umum khususnya toilet seperti itu. Gimana cara menggunakan toilet di Jepang. Kemudian di Jepang itu teman-teman pasti menggunakan alat transportasi umum. Jadi Anda juga harus tahu gimana cara menggunakan sepeda, membeli sepeda, menggunakan di jalanan seperti itu. Nah, jadi ini suatu hal mendasar yang teman-teman harus ketahui apabila Anda sudah sampai di Jepang seperti itu. Nah,
tadi saya sudah menyinggung kaitannya dengan biaya hidup di Jepang. Di sini saya tunjukkan teman-teman, saya mendapatkan hasil survei dari konsultan investasi Mercer, Jepang memiliki biaya hidup paling mahal keempat di Asia. Pada tahun 2019, datanya demikian ya teman-teman. Dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Dan makanya kalau menurut saya teman-teman pengen berangkat ke Jepang, cari beasiswa yang paling keren deh, yang bisa mengcover sampai biaya hidup teman-teman. Jadi biar Anda di Jepang itu udah nggak mikir duit gitu, biar Anda nggak perlu kerja kayak gitu ya. Makanya saya harapkan kemampuan berbahasa itu penting, karena itu harga mati dah kayak gitu. Kemampuan berbahasa, kemudian IPK, nilai itu paling penting banget. Jadi saya harapkan teman-teman mulai dari sekarang lebih giat belajar untuk bisa mendapatkan beasiswa yang mengcover untuk biaya hidup juga kayak gitu. Jadi biar teman-teman bebas bisa main-main kemana-mana, jalan-jalan kemana gitu, nggak hanya belajar doang, manfaatin sekalian untuk traveling. Nah, mahalnya biaya hidup di Jepang itu dipengaruhi kalau berdasarkan penelitian dari konsultan investasi Mercer ini, ada 3 hal yang mempengaruhi. Jadi karena ruang lingkup, jadi space-nya, tempatnya di Jepang itu kan kecil-kecil begitu teman-teman, dan orang di Jepang tuh rumahnya minimalis begitu. Tempatnya itu kecil, memang sempit. Jadi biaya untuk sewa rumah itu mahal. Orang Jepang itu pasti bisa membeli mobil, yang nggak bisa itu bayar parkirnya kayak gitu. Jadi cenderung mahal di parkir daripada di mobilnya kayak gitu. Nah, jadi inilah yang menyebabkan biaya hidup di Jepang juga bisa mahal. Kemudian tenaga kerja di Jepang juga sedikit dan semuanya serba suka manual, jarang yang menggunakan mesin seperti itu. Nah, jadi kan otomatis barang-barang yang diciptakan juga dalam jumlah yang sedikit, otomatis harganya pun juga jatuhnya akan mahal seperti itu. Dan kemudian transportasi, orang Jepang juga suka mobile begitu ya. Akhirnya itu juga mempengaruhi biaya hidup di Jepang seperti itu. Dan informasi aja nih buat teman-teman, untuk berapa sih kurs yen dan ke rupiah itu. Nah, berdasarkan semalam nih, saya ngecek data terakhir, untuk 1 yen itu 131.049 rupiah. Murah dong Sensei. Iya sih, tapi kalau kali berapa juga jatuhnya juga banyak sih teman-teman. Jadi kalau dibandingkan mungkin mahalan 1 ringgit dong Sensei. Iya sih, mahal $1 dong Sensei. Iya sih, tapi tetap nanti akan ada perbedaan teman-teman, akan berasa kok. Berarti 1 bulannya butuh berapa, itu kita bisa ketahui di sini. Nah, biaya hidup pelajar di Jepang. Ini teman-teman, sudah saya coba untuk listkan secara detail. Kebutuhan pokok untuk teman-teman, pasti tempat tinggal, makan, kebutuhan listrik, gas, air, transportasi, untuk hal dan lain-lain 82 yen. Nah, 82 yen itu kalau dikurskan ke dalam ke rupiah, di sana bisa Anda lihat kurang lebihnya 180 rupiah untuk per bulannya. Nah, ini belum termasuk biaya SPP kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah SPP-nya udah dapat dari beasiswa mah nggak usah mikir ya. Kalau misalnya Anda kok kebetulan mendapatkan beasiswa yang tidak mengcover biaya hidup, jadi Anda harus memikirkan dalam 1 bulannya kurang lebih Anda harus punya uang itu sekian, itu uang tenang kayak gitu. Dan bisa kurang atau lebih, ini juga tergantung Anda tinggal di mana, tinggal di prefektur mana, itu juga akan mempengaruhi. Tapi ini saya ambil yang rata-rata ya teman-teman. Kalau di Tokyo pasti lebih tinggi dari itu ya. Silahkan siapkan antara 85 yen sampai 90 yen lah, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ke hal yang
mengusus terkait sistem pendidikannya, teman-teman. Sistem pendidikan di Jepang itu kurang lebihnya sama dengan di Indonesia yang mewajibkan 12 tahun seperti itu. Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun seperti itu. Namun di Jepang juga ada juga TK nih, walaupun nggak wajib, banyak orang Jepang yang menyekolahkan anaknya di TK itu tidak lain karena di TK itu mengajarkan anak untuk mandiri kayak gitu, mampu melakukan semuanya hal dari sedini mungkin. Jadi kalau di TK di tempat kita mungkin sudah mulai belajar membaca, mengenal abjad, angka, tapi kalau di Jepang mereka tuh benar-benar bermain, benar-benar taman kanak-kanak. Jadi mereka diajak ke sungai, mereka diajak ke sawah untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Cenderung menanamkan karakter, memang demikian. Inilah yang tadi saya singgung terkait penanaman karakter. Dan di tingkat SD pun, kelas 1 sampai kelas 3, siswa SD itu masih pendalaman untuk pemahaman karakter tadi, pendidikan karakter, dan mulai untuk mengetahui tanggung jawab. Mulai tahu budaya malu, seperti itu. Apabila dia tidak melakukan tugas atau tanggung jawabnya. Nah, jadi sampai kelas 3 itu tidak ada ujian sama sekali. Tapi mulai kelas 4 sampai SMA, mereka udah mulai terforsir dari segi akademisinya. Seperti itu. Jadi ujian banyak, tidak hanya ujian, PR itu setiap hari. Jadi kalau teman-teman lihat, tadi ada yang nyinggung anime ya, animenya bermacam-macam sekali. Anda kalau pasti sudah pernah nonton Doraemon, nggak mungkin enggak deh. Dari apa ya, episode berapa aja pasti ada di mana Nobita diminta untuk ngerjain PR, di mana Nobita apa ya, ujian yang terus tahu nilainya 0 kayak gitu-gitu. Pasti di Jepang itu mainichi sofude ga arimasu, mainichi testo ga arimasu. Jadi setiap hari itu ada PR, ada ujian. Tapi tugas dan ujiannya mereka juga nggak berat sebenarnya, teman-teman. Tugasnya itu yang sekiranya itu sebenarnya 30 menit diselesaikan itu selesai. Jadi yang sifatnya memang mereview dari pemahaman atau materi yang sudah disampaikan oleh senseinya. Nah, gimana dengan teman-teman? Apakah kalian selalu mereview apa yang sudah disampaikan Miss Anita? Ayo. Jawablah dalam diam Anda ya. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan hanya cuma udah Miss, udah presensi, udah habis itu materi dengerin doang, habis itu hilang gitu ya. Materinya kemana kita nggak paham. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau di Jepang sudah mulai kelas 4 SD, itu tuh memang benar-benar menggunakan pikiran mereka. Untuk bisa masuk ke perguruan tinggi itu sangat susah, teman-teman. Masih enak di tempat kita, jauh lebih mudah seperti itu. Jadi kalau di Jepang untuk bisa masuk perguruan tinggi itu sangat susah seperti itu. Jadi memang butuh kerja keras. Makanya dari kelas 4 SD banyak sekali para wali murid atau orang tua itu menyuruh anaknya les bermacam-macam. Dan mereka habis les apa, ganti les apa, les apa, ganti les apa. Seperti itu. Nah, ini berikutnya saya ingin menyampaikan kaitannya dengan jam sekolah di Jepang. Nihonde no Chukyo no Chikang. Jadi kalau untuk jam sekolah di Jepang, itu dimulai dari, ada yang pukul 8, teman-teman, ada yang pukul 9, kayak gitu. Emang lebih siang dibandingkan tempat kita. Jam 6 itu, karena di Jepang itu masih pagi banget, kayak di tempat kita mah kayaknya subuh kayak gitu ya. Jadi sekolah mereka memang dimulai dari pukul 9 seperti itu sampai jam 4. Jadi kalau misalnya ada siswa atau pembelajar yang mau les pasti di atas jam 4. Pulang ke rumah itu jam 9 malam itu masih sore kayak gitu. Jam 10, jam 11 sudah biasa. Dan di Jepang itu tidak diforsir untuk terus belajar. Di setiap 1 jam belajar, siswa diberikan kesempatan untuk istirahat 15 menit. Kalau kami menyebutkannya dengan QK. QK itu ya istirahat sejenak, seperti itu. Jadi biar nggak tegang untuk belajar terus. Nah, namun untuk istirahat makan siangnya ini yang rada panjang. Bisa 30 sampai 45 menit tergantung kebijakan dari masing-masing tempat, seperti itu. Nah, oke, lanjut dulu. Berikutnya setelah jam kita harus tahu dong kegiatan belajar.
kegiatan belajarnya gimana. Seperti yang saya sampaikan tadi, di mana pendidikan di Jepang cenderung menanamkan karakter. Nah, saat sudah mulai SMP ke atas, para sensei tachi itu mengajarkan nilai-nilai proyek akademik yang menuntut kerjasama, saling berkontribusi, dan tahu tanggung jawab. Jadi teman-teman itu harus bekerja sama, jangan bekerja secara individual. Semua akan lebih baik dikerjakan secara bersama-sama. Hasil juga lebih baik, lebih cepat. Itu menurut cara berpikir orang Jepang. Seperti itu. Jadi sudah tertanam di mereka. Ini pun juga akhirnya menurut saya jadi budaya sih dari orang Jepang itu sendiri. Menjadi karakter sendiri bagi orang Jepang. Nah, jadi orang Jepang itu diciptakan seperti itu tidak untuk bersaing dengan orang lain, tapi dia itu untuk bersaing dengan dirinya sendiri, tahu tanggung jawabnya sendiri, tahu kewajibannya. Jadi di setiap orang itu harus menangkan diri sendiri dengan sikap rajin dia, kerja keras, pantang menyerah, melawan kemalasan. Jadi kerja itu nggak asal-asalan seperti itu. Kerja yang benar-benar berkualitas. Jadi dan mencoba untuk solutif dalam setiap ada permasalahan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman nih melanjutkan pendidikan di Jepang dan pengalaman saya juga, itu tuh di kelas itu teman-teman materi dari sensei itu paling lama itu 30 menit. Sisanya pasti kita dibentuk kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok di setiap harinya itu berbeda-beda. Di mana kita akan diskusi dengan diberikan topik dalam kelompok itu sendiri yang nanti kita akan diskusikan dengan seluruh kelas. Selalu seperti itu. Apapun bidang yang akan kita pelajari, materinya kayak gitu ya, mata kuliahnya itu konsep pembelajaran di Jepang demikian. Makanya tempat duduk di Jepang itu selalu dirubah-rubah. Walaupun di saat senseinya menerangkan kita menghadap ke senseinya semua begitu ya, ke depan ke papan tulis, tapi nanti pasti langsung dirubah untuk bisa berkelompok berpasang-pasangan seperti itu supaya kita bisa berdiskusi dengan nyaman dengan kelompok kita seperti itu. Jadi memang menanam kerjasama, saling berkontribusi tadi. Demikian teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu kebiasaan dalam kegiatan belajar di kelas, dan di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan jenis perguruan tinggi di Jepang. Ada Nihongen no Daigaku no Shuri. Nah, ada 3 teman-teman. Yang pertama ada sekolah tinggi, atau sekolah khusus, sekolah kejuruan begitu ya. Itu namanya ada Semongakko. Nah, itu sama halnya dengan instansi saya, teman-teman. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, Stiprang, begitu ya. Itu kan juga khusus untuk kepariwisataan. Jadi, kampus kami itu konsepnya sekolah kejuruan, yaitu Semongakko. Ada juga yang D2, diploma maksud saya, sekolah vokasi maksud saya ya. Untuk diploma itu istilah di Jepangnya ada Tanki Daigaku. Jadi, Tanki itu pendek, Daigaku itu kampus yang pendek. Jadi maksudnya ya jenjang yang pendek kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada sarjana, itu disebut dengan Daigaku seperti itu. Dan Daigaku sendiri di Jepang dibagi menjadi 3, ada universitas nasional, universitas swasta. Kalau di tempat kita mungkin cuma dibagi menjadi 2, negeri dan swasta aja. Kalau di Jepang ada nasional juga. Apa nih maksudnya? Jadi Universitas Nasional atau Kokuritsu Daigaku itu kayak Universitas Tokyo, Universitas Kyoto, yang mana memang dibiayai dan di bawah bimbingan langsung, naungan langsung dari kepemerintahan nasional seperti itu. Tapi kalau universitas negeri itu adalah kebijakan dari masing-masing provinsi seperti itu. Nah, itu disebut sebagai negeri. Nah, kalau swasta mah yang pasti di luar negeri seperti itu. Nah, ini jenis perguruan tingginya. Dan di Jepang pun juga banyak teman-teman, walaupun universitas swasta yang berkualitas sekali, yang bagus banget. Jadi jangan dipandang sebelah mata, monggo udah cari tahu dulu aja semua jenis universitas yang sekiranya ada
mata kuliah Anda kayak gitu. Jadi kalau Anda ingin melanjutkan, Anda bidik universitas mana, silahkan dilihat akreditasinya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya saya ngomongin tentang sistem SKS di Jepang. Nah, gimana dengan Nihon no Kuredito Sisutimo? Nah, menurut Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia nih, untuk pelajar ataupun mahasiswa bisa mendapatkan visa belajar itu kalau minimal dalam 1 pekan itu mengambil kurang lebihnya 10 sampai 11 SKS kayak gitu. Tapi ini memang di setiap tempat juga berbeda-beda, punya aturan sendiri-sendiri. Contohnya di Temple University ini dia ngambil SKS-nya yang kisaran 15 sampai 18 jam per pekannya, seperti itu, per minggunya. Jadi teman-teman kalau Anda memang IPK-nya udah kepala 3, itu akan aman saya rasa. Anda pasti bisa untuk melanjutkan studi di Jepang. Jadi mohon teman-teman jaga kestabilan IPK Anda kayak gitu ya. Usahakan bisa di 3.0, 3,0 seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menunjukkan teman-teman apa ya, kota pelajar kalau kita sebutnya ya. Jadi Gakusei Yasashi Machi. Nah, kalau Tokyo udah nggak usah diomong kayak gitu. Kota metropolitan, ibu kota Jepang, pasti banyak banget universitas yang bergensi. Tapi kelemahannya biaya hidup juga mahal dan tingkat stres juga makin tinggi. Nah, untuk tempat-tempat yang lain yang ramah untuk pelajar, mungkin teman-teman nanti bisa ngecek di Kyoto. Oh, di Kyoto itu ada universitas apa aja sih? Silahkan teman-teman cek. Hiroshima, Sapporo, kayak gitu. Sapporo ini di Hokkaido, teman-teman. Kalau yang Kyoto sama Hiroshima itu tadi masih di Pulau Honshu, kayak gitu. Yang disebut Pulau Honshu itu ini, teman-teman. Nah, jadi Honshu nih. Nah, kalau nomor 3 Sapporo itu di Hokkaido di sini. Nah, jadi otomatis di Hokkaido lebih dingin dan biaya hidupnya jauh lebih murah. Nah, jadi kalau tadi di awal di atas saya menyebutkan 82 yen ya untuk biaya hidup pelajar, kalau Anda tinggal di Hokkaido bisa jauh lebih murah seperti itu. Kemudian di Fukuoka itu juga di bagian Kyushu di sini teman-teman. Nah, Fukuoka. Kemudian di Osaka juga bisa menjadi pilihan untuk Anda memilih universitas di mana yang ramah untuk pelajar, atau di Yokohama. Jadi semuanya masih di Pulau Honshu di bagian yang ini. Silahkan. Nanti teman-teman bisa search di Google begitu ya menurut saya ya. Jadi teman-teman bisa mencari tahu ada universitas apa di beberapa kota yang saya rekomendasikan ini kayak gitu. Cek aja universitasnya ada apa aja yang sekiranya disiplin ilmu Anda ada di universitas tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini kaitannya dengan jenis beasiswa, teman-teman. Sebenarnya ada banyak banget, namun yang sering saya ketahui seperti itu, jadi kurang lebihnya ini yang saya catat. Yang pertama ada Jasho. Ini juga dari pemerintahan Jepang. Max atau Mombugakusho ini sama teman-teman, nomor 2 dan 3 ini hanya perbedaan istilah saja. Max atau Mombugakusho ini dari Kedutaan Besar Jepang, seperti itu. Ada yang dari konsep atau sistem G2G atau U7 seperti itu. Nah, ya, jadi ada ini dari S1 sampai S3 juga ada. Rata-rata jenis beasiswa Jasho sampai Mombugakusho ini dari S1 sampai D3 ada kayak gitu. Kemudian The Japan Foundation nih yang kemarin memberikan beasiswa kepada saya teman-teman, yang kalau di Indonesia adanya di Jakarta ya, The Japan Foundation Jakarta. Tapi kebetulan kemarin saya bisa lolos di The Japan Foundation Urawa tadi, di Kita Urawa. Nah, kemudian Ajinomoto. Jadi kalau ngomongnya Ajinomoto jadi ingat micin begitu ya, bumbu dapur begitu ya. Nah, jadi ini konsepnya Ajinomoto memberikan apa ya, beasiswa untuk teman-teman kayak gitu. Ada ADB scholarship, Japan IMF scholarship. Ini bagian masih negeri juga. Kalau Ajinomoto mah udah pasti swasta ya. Jadi kalau nomor 6 dan 7 ini kaitannya masih dengan pemerintahan Jepang. Nomor 8 dari Indonesia nih, beasiswa Indonesia
ada LPDP, Budi, BPPDN kayak gitu. Nah, yang sekarang sedang running mungkin ya Miss Anita. Kok saya lupa ingat ya. Pendaftaran kalau saya tidak salah menyebutkan sampai minggu kedua bulan Juni begitu ya. LPDP dan LPDP dulu, kayaknya BPPDN belum deh. Ya, ini juga sudah muncul ada beberapa kampus di Jepang yang masuk dalam list yang menerima beasiswa dari LPDP seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ikut, Sensei ikut beasiswa Indonesia aja deh Sensei, boleh tuh dipilih menjadi pilihan Anda seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, saya mencoba untuk mencarikan data, karena untuk nominal berapanya itu kan yang saya nggak tahu. Nah, di sini saya menemukan data. Kalau membuka Busho, ini yang dari S1 sampai S3, kurang lebih biaya per bulan yang di-cover oleh beasiswa ada sekian, teman-teman bisa Anda lihat. Untuk S1 ada 117 yen. Untuk S2 144 yen. Kemudian untuk S3 ada 145 yen. Jadi kalau kita menggunakan standar tadi ya, biaya hidup untuk pelajar yang saya hitungkan tadi 82 yen, ini sudah enak banget nih. Jadi biaya hidup udah tercover loh, kayak gitu. Nah, biaya sekolah pun sudah ditanggung juga, udah ada keterangannya. JASO, pengajuan saat daftar EJU. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, EJU ini memang prasyarat untuk tes kemampuan berbahasa untuk mengikuti jenis beasiswa JASO ini. Nah, namun di sini memang saya menemukan datanya cuma untuk S1, tapi untuk S2 dan S3 ini keterbatasan informasi saya. Saya nggak tahu. Jadi monggo nanti teman-teman bisa mengembangkan, mencari informasi lebih lanjut seperti itu ya. Namun memang beasiswanya nggak terlalu besar, hanya 48 yen saja seperti itu. Hitachi, kalau nggak salah, semoga saya tidak salah menyebutkan, ini swasta ya teman-teman. Hitachi ini bisa untuk dosen dan bidang, jadi ini untuk Miss Anita ini mungkin ya, bidang sains dan engineering. Untuk bidang kita pasti ada juga kok Miss, kayak gitu. Jadi dari kependidikan ataupun yang konsepnya kebahasaan gitu ya, itu ada dan lumayan gede. Di sini ada 180 yen seperti itu. Nah, ini kaitannya saya rasa ini sudah dengan biaya penelitian mungkin ya. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan info akurat terkait hal tersebut. Kemudian berikutnya ada Impact Scholarship Foundation. Nah, tapi ini memang terfokuskan ada bidang natural science gitu ya. Ada 160 yen. Kemudian Scholarship Fund PT Kyoritsu Foundation, ini juga swasta ya, bagi pelajar di sekolah bahasa Jepang. Jadi ini bukan untuk perguruan tinggi, jadi hanya untuk sekolah bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya Gina-sang, Abdurrahman-sang, atau Laurencia-sang pengen ke Jepang, Sensei pokoknya pengen ke Jepang deh. Tapi kalau untuk kuliah kayaknya saya udah capek deh Sensei. Saya belum ada minat deh Sensei. Kalau untuk belajar bahasa Jepangnya aja gimana Sensei? Bisa, dan ini juga ternyata ada. Saya pun juga baru tahu ada beasiswa untuk mereka yang sekolah bahasa Jepang. Sekolah bahasa Jepang kalau di tempat kita itu gampangnya ngomong kayak kursus bahasa gitu loh teman-teman. Jadi ya sekolah bahasa kayak gitu. Ada 60 yen yang di-cover oleh beasiswa ini. Kemudian yang berikutnya ada Mitsui Busan dari sekolah bahasa juga, ada cukup gede ya, dan S1 nih ada 145 yen yang ditawarkan. Selain ini, tadi saya juga menemukan data yang lain, teman-teman. Nah, mungkin nanti Anda bisa mengembangkan sendiri ya, jangan serta-merta percaya dari info saya ini, monggo dikembangkan lagi. Jadi bisa Anda lihat alur-alurnya kurang lebih demikian. Bisa Anda lihat sekilas, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu teman-teman biar nanti waktu diskusi kita bisa lebih panjang. Saya ke berikutnya. Ini request dari Miss Anita juga nih. Jadi harapannya setelah menyampaikan ada jenis beasiswa apa aja, bisa menyampaikan tentang penjadwalan. Namun mohon maaf teman-teman, keterbatasan saya juga, saya tidak bisa menyebutkan secara detail terkait waktu pelaksanaannya. Jadi untuk JASO, saya tidak menemukan
Jadi dia bulan apa kira-kira kayak gitu-gitu itu saya nggak menemukan. Jadi monggo nanti teman-teman coba secara mandiri klik aja Jaso. Siapa tahu malah ada yang menemukan lebih dulu kayak gitu. Terus kalau untuk Max atau membuka Kusyun, ini sama ya teman-teman, itu sekitar Mei. Jadi kurang lebihnya antara April, Mei, Juni, udah kayak gitu. Tapi kalau untuk tahun ini memang 7 Mei 2021. Nah, jadi otomatis sudah lewat nih. Nah, kalau dari Japan Foundation, ini ada banyak banget. Jadi ada program yang kalau untuk training nih, ada yang pendek, ada yang panjang. Long term atau short term, kayak gitu. Kalau yang short term itu tuh entah di musim dingin atau di musim panas seperti itu, waktu summer ataupun winter. Jadi kurang lebihnya 3 bulan seperti itu. Tapi kalau untuk yang long term itu 1 tahun seperti itu. Dan ada juga yang 2 tahun, 3 tahun, 1 bulan pun juga ada, tergantung dari jenis training yang diikuti seperti itu. Dan kalau The Japan Foundation itu sudah tercover biaya hidup dan biaya di Jepangnya udah kita nggak mikir apa-apa, bawa badan aja, semuanya sudah ditanggung oleh The Japan Foundation. Cuman emang uang hariannya yang diberikan dari The Japan Foundation tidak banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hobi traveling ataupun belanja atau shopping, ya Anda harus membawa uang sendiri. Artinya memang Anda harus punya bekal sendiri, uang sendiri seperti itu. Kemudian Ajinomoto yang tadi sebelumnya saya itu pernah dapat flyer tentang Ajinomoto. Cuman tadi saya mencari tidak ketemu begitu teman-teman. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menuliskan. Kalau saya tidak salah menyebutkan, ini kisaran bulan Oktober November seperti itu. Mohon maaf, nanti silahkan dipastikan info saya karena saya ragu, jadi nggak valid ya. Tapi seingat saya antara September Oktoberan lah seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada ADP Scholarship, itu sekitar Juni. Nah, kalau untuk tahun ini sampai tanggal 30 Juni 2021 untuk pendaftaran seperti itu. Kemudian kalau Japan EFC Scholarship, nah ini juga saya tidak menemukan datanya tadi ya, mohon maaf, nanti monggo teman-teman secara mandiri untuk mengecek dari jenis beasiswa ini. Dan kalau LPDP, ini dari Mei sampai Juni, terakhir kalau nggak salah minggu kedua bulan ini, seperti itu. Untuk Budi dan BPDN, ya pantengin aja dari informasi yang ada di website utama beasiswa dalam negeri kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk persyaratan. Nah, persyaratannya apa aja sih beasiswa di Jepang? Semuanya berbeda-beda, teman-teman. Jadi di sini saya langsung menampilkan linknya saja. Monggo dilihat sendiri. Semua sudah tertulis di sana. Dan sebenarnya tadi sempat saya catat sih, tapi kok karena banyak, ya udah aja sih saya kasih linknya, nanti monggo dicek sendiri begitu ya teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ingin diskusi, bisa saya bukakan dari Google seperti itu untuk menampilkan dari website yang sudah saya lampirkan di sini. Oke, kemudian nih yang paling penting kalau menurut saya nih, tips lolos administrasi beasiswa di Jepang. Nomor 1, teman-teman harus teliti dalam mengisi formulir. Orang Jepang itu teliti banget teman-teman. Jadi mohon Anda harus teliti, ikuti aturannya. Entah dari segi penulisan, entah dari deadline, tanggal, waktu, kayak gitu. Jadi tolong teman-teman lebih teliti dalam mengikuti aturan yang ada dalam formulir. Kemudian yang kedua, penjabaran tulisan yang baik. Jadi saat teman-teman diminta untuk menjelaskan, mendeskripsikan apapun, silahkan menggunakan konsep 5W1H, kayak gitu ya. Jadi biar lebih detail, nggak perlu panjang yang bertele-tele, tapi yang singkat, jelas, padat, begitu loh. Jadi makanya kalau menurut saya konsep 5W1H sangat bisa diterapkan, bisa masuk di sana untuk mendapatkan penjabaran tulisan yang baik. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan masa depan yang terencana. Jadi nggak asal serta-merta ikut aja kayak gitu. Jadi apa ya, nggak mau buang kesempatan. Jadi asal coba kayak gitu.
Nah, kalau berhasil syukur, enggak ya udah kayak gitu. Nah, ini yang enggak disukain oleh orang Jepang, teman-teman. Jadi orang Jepang itu harus terarah, apa ya, semuanya itu sudah terpikirkan dengan baik seperti itu. Apa aja yang kepengen Anda capai di masa yang akan datang, itu tidak lain, itu akan apa ya? Anda tahu tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan saat Anda menempuh pendidikan tersebut. Jadi lebih terarah. Dan Anda beasiswa di Jepang, harapannya Anda tahu apa yang Anda rencanakan, Anda bisa selesai di waktu yang sudah ditentukan, nggak sampai molor-molor. Karena kalau molor-molor itu pun juga memberikan dampak bagi negara itu sendiri, kayak gitu. Kalau Anda secara finansial nggak kuat, nanti mungkin akan bisa dideportasi ataupun memunculkan dalam tanda kutip mungkin kriminalitas akan muncul kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan akan ada kemungkinan muncul seperti itu. Jadi memang tujuannya apa harus jelas. Dengan itu teman-teman akan tahu dan fokus dan bisa fokus dalam menjalani pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat, nilai matematika yang cukup. Kalau ini mah kaitannya dengan yang beasiswa Max tadi ya, membuka Gusho, kayak gitu. Tapi kalau Anda di luar itu, kemampuan berbahasa yang penting. Makanya tadi di awal saya singgung kemampuan berbahasa. Anda harus punya sertifikat kemampuan berbahasa. Itu penting sekali. Kemudian IPK. Jadi IPK Anda harus aman. 3,0 wis paling aman kayak gitu. Jadi memang secara akademisi akademik ralat ya. Jadi dari akademik memang harus Anda tonjolkan. Anda harus menunjukkan, membuktikan bahwasanya Anda mampu mengikuti ritme belajar dan kehidupan orang Jepang seperti itu. Nah, kemudian CV. Silahkan Anda bisa menuliskan CV yang baik, yang jelas, yang sekiranya bisa membuat profesor Anda itu atau yang penanggung jawab Anda itu punya bayangan, oh ini anak tuh karakternya begini-begini, oh berarti anak-anak mampu begini-begini, kayak gitu. Kemudian publikasi ilmiah, ini kaitannya dengan mungkin minta surat rekomendasi ya. Jadi silahkan Anda pilih dulu senseinya siapa. Kemudian Anda lihat dulu publikasi dari sensei itu. Kemudian apabila Anda ada yang cocok, sebutkan alasannya apa. Tujuan Anda nanti pengennya kayak apa. Kaitannya dengan publikasi ilmiah yang sudah dilakukan oleh sensei Anda sebelumnya. Dan proposal penelitian. Ini harus jelas, terarah, dan pastikan semuanya memang pasti Anda akan laksanakan. Jadi jangan kayak di Indonesia, khususnya saya secara pribadi begitu ya. Mungkin saya akan sedikit bercerita sesuatu hal yang nggak penting. Jadi dulu pengalaman saya nih, waktu saya sekolah melanjutkan S2 begitu, proposalnya apa, waktu tesisnya apa begitu. Nah, kalau di Indonesia relatif lebih longgar, tapi kalau di Jepang usahakan itu akan konsisten dari awal sampai akhir. Jadi pikirkan masak-masak, jangan asal-asalan gitu. Dan pilihlah profesor yang sekiranya sesuai dengan disiplin ilmu Anda, konsentrasi Anda, ingin fokusnya Anda, supaya nanti juga terbantu dari profesor tersebut. Seperti itu. Dan surat rekomendasi dari sensei yang Anda pilih. Tuh, tip lolos administrasinya ya. Oke, dan 10 universitas terbaik di Jepang nih, saya akan menunjukkan kepada teman-teman. Ya pasti ada University of Tokyo, kemudian Tokyo Institute of Technology, Kyoto University, Osaka University, Tohoku University, Nagoya University, Hokkaido University, Kyushu University, University of Tsukuba. Dari nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah yang istilah kedua ya, kayak gitu ya. Punten, ralat, mohon maaf. Nomor 1 ini mah yang Universitas Nasional ya tadi ya, University of Tokyo soalnya ya. Oke. Dan yang 10 ada Waseda University. Pasti Anda tahu dong kalau Waseda, kalau teman-teman suka nonton YouTube, apa yang terlintas di benak Anda saat saya menyebutkan Waseda University? Rampolin. Yes, benar. Oh, Lawrence dan siapa tadi sini? Ya, Waseda Universitas pasti identik dengan Jerome gitu ya. Jadi yang dia lagi
trending banget juga ya di YouTube ya, dan dia juga menunjukkan kehidupan di Jepang itu gimana, kemudian belajar di Jepang itu gimana. Nah, jadi itu yang bisa saya tunjukkan. Nah, teman-teman, mungkin saya sudah ngomongnya udah banyak banget nih, biar kita punya kesempatan lebih banyak untuk berdiskusi. Dan di sini apa yang sudah saya tampilkan, saya tuliskan di awal tadi, itu saya mengambil dari referensi ini semuanya. Nanti apabila teman-teman butuh, nanti saya bisa menyerahkan kepada Miss Anita untuk bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan sebenarnya tadi itu saya ingin menunjukkan gambar-gambar saya teman-teman saat di Jepang, tapi mohon maaf Miss Anita, dengan sistem kebut semalam saya, keterbatasan saya untuk tidak bisa mencari. Apabila nanti sembari diskusi teman-teman ingin tahu, semoga saya bisa menampilkan dari apa yang saya dari laptop saya begitu. Jadi saya mencarikan dulu begitu untuk saya tampilkan. Oke, mungkin itu dulu Miss Anita. Ja, minasan kutech arigatou gozaimasu. Dakarasa minasan motto ganbatte kudasai. Nihon de tanosiku benkyou shiyou. Jadi terima kasih ya sudah mendengarkan. Mari kita semangat berbarengan, bersama-sama semangat untuk bisa mencapai belajar yang menyenangkan di Jepang nanti. Seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya, Miss Anita. Monggo saya kembalikan ke Miss Anita. Oke, terima kasih sekali Shinsei Anissa untuk sudah memaparkan hari ini. Paparannya sungguh luar biasa sekali. Sekarang untuk teman-teman silahkan yang mau bertanya. Saya, Miss. Oke, dibuka kameranya bisa? Nggak bisa, Miss. Lagi trouble. Oh, lagi trouble. Oke, yuk. Silahkan. Ya, izin bertanya ya, Miss. Silakan. Untuk ini, boleh dong kayak sharing gitu ke kita, kayak keseharian di Jepang tuh gimana, apakah ada kesulitan di sana, terus senangnya itu di mananya gitu. Oke. Tadi mohon maaf, dengan siapa ya? Dengan Gina, Miss. Oke. Oke, Gina-san. Saya langsung masuk atau bagaimana nih? Boleh, silakan langsung dijawab dulu atau mau ditampung dulu? Langsung dijawab saja? Langsung dijawab aja ya, biar saya nggak lupa. Iya. Baik, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Gina-san. Jadi apa ya? Tadi secara tidak langsung suka duka begitu ya, belajar di Jepang. Betul ya? Demikian ya. Saya tidak salah menerjemahkan ya. Iya, benar-benar. Apa ya, Gina-san? Saya rasa semua orang kalau udah berangkat ke luar negeri itu pasti merasa senang sekali seperti itu. Apalagi itu adalah negara yang kita cita-citakan. Ya, seperti yang teman-teman tahu, tadi saya sudah memperkenalkan diri di awal bahwasannya adalah saya memang orang dengan background pendidikan sastra Jepang. Jadi kayak orang Muslim itu pasti merindukan Mekah gitu ya, pengen bisa umroh haji kayak gitu. Begitu juga dengan saya dari disiplin ilmu bahasa Jepang. Pasti ingin banget untuk berangkat ke Jepang. Ya, walaupun sebelumnya sudah berangkat ke Jepang, tapi kan bukan untuk pendidikan, bukan kaitannya dengan pelatihan. Saat mendapatkan kesempatan untuk bisa berangkat ke sana itu senang sekali. Apalagi seperti yang tadi saya sampaikan, saya tinggal di asrama dari The Japan Foundation sendiri, dan di sana itu semuanya sudah serba cukuplah, layak sekali untuk kita bisa tinggal seperti itu. Dan saat pertama kali saya datang ke Jepang, satu hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman lainnya, nggak hanya ke Gina doang, kayak gitu ya. Orang Jepang itu saat kami datang begitu ya teman-teman. Kemudian di hari kedua itu kami itu diberikan pelatihan untuk tanggap terhadap bencana. Jadi kami dibekali dengan gimana cara menyelamatkan diri. Nah, ini kaitannya dengan geografis tadi ya, yang di Jepang itu sering sekali ada gempa dan mungkin tsunami. Dan gempanya di Jepang memang ternyata nggak kayak di tempat kita yang cuma guyuk-guyuk kayak gitu ya. Jadi memang dia itu bisa kenceng banget kayak gitu. Ya lagi-lagi ini tergantung ya berapa skala Richter dan posisinya di mana ya, letak tentang dengan sumber dari
kegempaan itu sendiri. Nah, itu tuh kami, karena mereka sudah tahu bahwasanya kami adalah WNA, mereka memberikan pelatihan tersebut, membekali itu dengan, ya gimana sih caranya kita menyelamatkan diri, kita dari tempat ini kita harus kemana, kemudian kalau gempa apa yang harus dibawa, yang diselamatkan itu apanya dulu. Jadi di Jepang itu nggak panik di tempat kita. Kalau kita gempa langsung panik lari kayak gitu. Di Jepang nggak sama sekali. Jadi gempa ya udah kita nggak tahu gempa, kita tahu properti apa yang harus dibawa, kita penyelamatan utamanya gimana. Kalau udah kondisi darurat kita harus larinya kemana itu diberitahukan dari awal. Nah, jadi di kamar-kamar kita, di kamar-kamar kami ralat itu tuh udah disiapkan beberapa atribut untuk menyelamatkan diri apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan. Baik itu dari gempa ataupun kebakaran, seperti itu teman-teman. Dan itu yang diberikan pelatihan, informasi, cara untuk menyelamatkan diri, itu yang paling utama. Dan itu cukup berkesan bagi saya, gitu Ginasang. Karena di Indonesia kurang kayak gitu, sedangkan di Jepang tuh dikasih tahu kayak gitu tuh. Kemudian ketepatan waktunya. Karena saya tinggal di asrama begitu ya, jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada di asrama. Dan orang Jepang itu memang ada peraturan untuk ditaati begitu. Nah, jadi saya itu salah satu hal yang membuat saya amazing kayak gitu. Dan otomatis itu buat saya tuh senang kayak gitu. Wah, keren ya ada orang yang nggak perlu diomongin, ada tulisan kayak gitu, tahu diri gitu, sadar diri, dan mereka malu kalau tidak melakukan itu. Dan akhirnya kami sebagai WNA juga akhirnya ngikutin dong kayak gitu. Walaupun tetaplah ada salah satu, salah dua orang tengil gitu ya, orang yang mungkin yang jiwa yang berontaknya lebih banyak itu pasti juga ada sih. Dari setiap rombongan beberapa kali saya ikut begitu ya, pasti ada aja kok yang kayak gitu sih. Cuman itu kalangan minoritas kayak gitu. Nah, mungkin di tempat kita yang orang-orang yang peraturan dibuat untuk dilanggar itu mungkin lebih banyak seperti itu, tapi kalau di Jepang itu enggak. Jadi itu membuat saya itu wow, seperti itu. Kemudian apalagi ya? Yang pasti bisa jalan-jalan dong, Neng. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu gimana dengan alat transportasinya di sana. Di sana itu nggak ada yang menggunakan motor. Ya walaupun ada itu bisa dihitung jari. Paling banyak itu menggunakan sepeda goes. Bahkan ibu-ibu rumah tangga sekalipun dia itu belanja dengan belakang ada anaknya, depan ada anaknya. Belanjaannya itu di keranjang depan sepeda dan mereka mengkayuh sepeda itu. Ya, karena memang jalanan di Jepang juga memang ramah untuk pejalan kaki dan pesepeda seperti itu. Jadi oke-oke aja kayak gitu ya. Kemudian kebersihan. Kebersihan di sana luar biasa bagus. Kalau misalnya kita teman-teman bawa makanan, jajanan apapun, kemudian kita nggak menjumpai tong sampah, itu kita kantongin dulu kayak gitu. Kita masukin ke tas kita dulu apa kayak gitu. Kemudian nanti kalau kita udah menjumpai tong sampah baru kita masukkan kayak gitu. Kita buang di situ kayak gitu-gitu. Dan yang pasti ini kaitannya dengan pendidikan yang ingin saya sampaikan, hal yang sangat saya senangi itu adalah mengikuti kegiatan pelatihannya, pembelajarannya yang tadi sudah saya singgung di awal, di mana kami itu setiap harinya belajar itu nggak akan pernah bosen seperti itu. Dan belajar dari jam 9 sampai jam 4 sore itu nggak akan ada bosennya. Jadi mungkin di jam pertama mungkin full dari sensei semua, kayak gitu ya. Jadi berapa ya? 90 menit lah kurang lebihnya. 90 menit mungkin full materi searah dengan metode ceramah dari sensei kepada gakse. Gakse itu kita ya sebagai pembelajar begitu. Jadi searah, kita bisa mendengarkan. Dan itu juga kalau menurut saya tidak monoton. Jadi menggunakan metode pembelajaran apapun kayak gitu. Tergantung bidang yang kita pelajari.
kayak gitu. Jadi tetap ya fokus dengan tema materi. Nah, metodenya disesuaikan. Nah, kemudian di jam kedua itu nanti akan ada diskusi dengan satu kelompok kayak gitu. Di jam berikutnya kita presentasi, kita diskusi dengan satu kelas yang lebih umum. Jadi kita itu benar-benar bisa menyampaikan segala pikiran kita. Kita bertukar pikiran. Hal positif negatif akhirnya ketara di sana seperti apa kayak gitu. Nah, untuk itu bagi saya itu sesuatu hal yang menyenangkan. Kemudian setiap satu pelajaran ke pelajaran break sejenak kayak gitu ya. Jadi kalau kita haus, nah ada yang tahu nggak Jidohang Baik itu apaan? Ada yang tahu kah? Yang biasanya jualan minuman-minuman kayak gitu-gitu. Atau koran juga ada, rokok, es krim. Jidohang Baiki itu vending mesin, teman-teman. Jadi tempat penjualan otomatis itulah. Nah, di Jepang itu banyak banget. Jadi di sana itu nggak ada toko ya, teman-teman. Nggak ada kios kayak gitu. Jadi kita semua belinya di sana. Dan walaupun di kantor itu banyak banget Jidohang Baiki. Jadi kalau QK tadi break sejenak, kita bisa beli minuman di sana seperti itu. Dan itu di dalam gedung juga, teman-teman. Jidohang Baikinya, vending mesinnya itu ditaruh di sana seperti itu. Hal yang tidak menyenangkan ya sekarang, saya mencoba untuk menjawab bagian itu. Sebentar, saya mikir dulu, apa yang nggak menyenangkan? Karena saya senang terus ya. Apa ya? Rasanya tuh kalau udah di sana itu nggak pengen balik ya, Miss Anita. Kalau nggak ingat keluarga gitu, udah dah exchange Di terus sana ya, Mbak, gitu. ya? Betul, Miss. Kayak gitu. Kalau nggak ingat keluarga itu rasanya udah deh perpanjangan terus dah kayak gitu ya. Apa ya hal yang tidak menyenangkan? Perjalanannya lama mungkin, Mbak, ya? Perjalanan dari Indonesia ke Jepangnya. Iya. Indonesia ke Jepangnya tergantung kita menggunakan armada apa, Oke. pesawat apa sih, Miss? Iya. Tapi kalau kita menggunakan pesawat yang dalam tanda kutip memang bagus seperti itu, saya rasa kita juga menikmati dalam perjalanan tersebut, Miss, kayak gitu. Apa ya, Miss? Untuk yang nggak enak itu, oke. I see. Saya sebagai Muslim, teman-teman, untuk apabila teman-teman mengikuti pelatihan dan beasiswa dari apa ya, negeri, itu mereka sudah memikirkan tentang kebiasaan dari orang Muslim seperti itu. Tapi kalau yang Anda berangkat ke Jepang sendiri, dalam arti mungkin Anda ikut sekolah Nihongo Gakko tadi, dengan keinginan Anda, walaupun nanti Anda mencari beasiswa, itu kan nggak di-cover penuh. Dan kemudian Anda juga harus mengikuti aturan di sekolah tersebut. Itu biasanya akan susah mencari waktu sholat. Nah, itu. Jadi, itu yang saya rasakan, yang saya perlu pintar-pintar bagi waktu. Awal-awal saya sedikit kayak semacam kelabakan, di mana saya secara pribadi memiliki karakter kalau makan lama, dan waktu istirahat makan siang itu cuma 45 menit. Jadi mungkin kalau untuk orang-orang, wah Miss, sensei itu mah waktunya udah panjang banget. Iya, tapi waktu kita di Shokudo itu apa ya, kantin. Nah, jadi makannya kami kan berbarengan. Nah, ini menariknya juga. Dari staff, sensei, sampai gakse, kita tuh makan di satu tempat yang sama, teman-teman. Di kantin itu berbarengan. Kita jadi ngambil kayak kalau bahasa kita nampan itulah ya, lengser gitu bagi bahasa daerahnya gitu ya. Kemudian kita ngambil makanan gitu. Gitu kita kan ngantri karena orangnya juga banyak kayak gitu. Jam makan siang pasti juga rame kayak gitu. Itu udah antri. Terus makannya ya ini emang dari saya sendiri karena saya makan yang lama kayak gitu. Jadi terus habis itu waktu sholat kayak gitu. Terus belum lagi karena setiap hari ada tugas gitu ya. Dan saya itu sering balapan sama tugas. Ini berarti nggak enak berikutnya tugasnya banyak. Nah tuh
dan setiap hari itu harus presentasi, ada tugas. Sebenarnya itu kalau kita udah jalanin bisa ngalir gitu aja. Tapi kan nggak mungkin kita mau presentasi dengan kepala kosong kan. Jadi kita kan harus persiapan dulu kayak gitu-gitu. Nah, itu awal-awal yang saya masih perlu menyesuaikan dengan ketepatan waktu. Itu sih. Mungkin itu Ginasan. Oke, Mbak Gina. Sudah dijawab oleh Sensei Anissa untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang lain, silahkan teman-teman yang masih ingin bertanya tentang beasiswa atau di sana seperti apa, silahkan. Atau mungkin di sana mau tanya animenya, boleh, silahkan. Laurencia, you wanna ask something today? Menurut Sensei itu jenis beasiswa untuk kami prodi manajemen, jenis beasiswa apa yang cocok sama pilihan kota di mana untuk melanjutkan pendidikan. Oke, saya langsung ya, Miss Anita, izin untuk langsung menjawab. Oke, silakan. Ini udah disampaikan oleh Miss Anita sebelumnya juga, Florensang. Jadi bisa membantu untuk menunjukkan jenis beasiswa yang cocok dengan disiplin ilmu teman-teman, seperti itu. Nah, namun sebelumnya saya menyampaikan ke Miss Anita, karena konsep saya dari sastra Jepang dan kependidikan, seperti itu, untuk manajemen sendiri saya tidak bisa menginformasikan secara detail jenis beasiswanya. Namun, di sini yang bisa saya sampaikan hanya saja jenis beasiswa yang tadi saya sampaikan itu bisa untuk berbagai disiplin ilmu seperti itu. Jadi dari Mobugakusho, Jaso itu bisa untuk disiplin ilmu Anda. Jadi bagian Anda yang manajemen, saya rasa Anda bisa melihat aja langsung dari persyaratan-persyaratan dari jenis beasiswa ini. Dan kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan dari beasiswa Indonesia, nah mungkin saya cenderung menyarankan Anda ke LPDP, pasti. BPPDN mungkin nanti kalau sudah ada pengumumannya begitu ya. Karena saya belum update Miss Anita terkait BPPDN, apakah sudah keluar untuk yang tahun ini? Sepertinya belum, Mbak. Baru LPDP ya kemarin. Betul nggih. Ya. Berarti yang saya tahu ya LPDP. Jadi LPDP kalau baru untuk ya. betul Miss. Jadi kayaknya untuk Florence yang saya rasa orang Indonesia aja, saya cenderung lebih menyarankan ke LPDP sih. Langsung monggo dicek aja di LPDP tersebut jurusannya Florence itu manajemen. Kalau kita mau ke Jepang, beasiswanya di universitas apa aja. Karena kan nggak semua universitas itu tersupport oleh jenis beasiswa LPDP. Seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan alurnya aja. Jadi monggo Laurensang bisa lihat dulu, ngecek di beasiswa LPDP, kemudian Anda lihat untuk bidang Anda, universitas mana yang di cover oleh beasiswa LPDP yang ada di Jepang. Anda bisa lihat di sana, Anda bisa cek di sana. Mungkin saya tambahkan ya, Mbak. Laurencia, untuk LPDP nanti biasanya sudah ada universitasnya di sana. Misalnya nanti manajemen itu apa, di universitas mana, lalu nanti misalnya psikologi itu apa, universitasnya di mana. Itu nanti di sana sudah ada listnya. Dan syaratnya sudah ada nanti biasanya. Masuk ke link ke LPDP. Begitu, Mbak Laurencia? Ya, yang penting semangat ya nanti ngambil beasiswanya. Entah itu nanti dapatnya di Jepang, entah di mana, entah di Indonesia ataupun di luar negeri, yang penting semangat nyari beasiswa. Betul sekali, Miss. Setuju. Oke, terima kasih Mbak Laurencia. Untuk teman-teman yang lain, silahkan yang masih mau bertanya tentang seputar Jepang hari ini.
Tadi sepertinya ada Vera, Miss Anita. Oh ya, Vera Kusumawati kah? Anda tadi Iya, sepertinya. Miss. Oh, oke. oke Kak Vera. Saya mau tanya, kalau mencari makanan yang halal seperti di kantin itu gimana, Miss? Apa di luar gitu? Oke, betul. Terima kasih Vera Sang. Aduh, iya, ini memang sedikit PR memang ya. Jadi kalau sudah difasilitasi oleh suatu lembaga yang sudah jelas, itu akan didata apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Jadi di sini tadi kartu izin sementara saya, teman-teman, semoga bisa melihat ya dari posisi Anda, dari tempat Anda masing-masing. Di sini tuh sudah tertulis juga. Jadi makanan yang tidak bisa dimakan seperti itu. Nah, jadi pihak Syukudo, pihak kantin itu akan menyiapkan jumlah makanan sesuai kebutuhannya. Jadi kalau nanti saya bilang Anissa kayak gitu dari Indonesia, oh dia langsung kalau misalnya di hari itu makannya nggak ngambil sendiri ya, dia udah sediain gitu, itu pasti langsung dipilihin. Oh Anissa nggak bisa babi katakanlah, Anissa nggak bisa pakai alkohol kayak gitu. Oh Anissa yang nggak bisa ini, misalnya ada teman-teman yang alergi telur, misal katakanlah demikian, itu udah dipikirkan oleh mereka. Jadi apabila memang teman-teman mendapatkan beasiswa dari pemerintahan kayak gitu, itu biasanya pendataan itu udah detail dan biasanya hal tersebut sudah tercatat di tempat kantin dari asrama Anda seperti itu, sudah terdata yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi seperti itu. Namun karena memang jam belajarnya atau apa ya, waktu belajarnya itu cuma hari Senin sampai hari Jumat, jadi hari Sabtu Minggu kita memang harus jajan di luar. Kita memang harus beli makan sendiri di luar. Dan itu juga jadi PR sih, cukup jadi PR. Nah, berarti tambahan untuk Gina tadi ya. Jadi mungkin sesuatu hal yang saya pikirkan cukup keras di awal itu juga masalah makanan. Saat kantin tutup, itu tuh saya bingung, mau makan apa ya hari ini? Kayak gitu. Makan di mana? Yang pasti kalau pertanyaan Vera, makanan halal, kalau untuk 100% halal, sepertinya susah. Kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak ada. Saya bilang sepertinya susah itu karena sebut aja di kantin dulu. Kita ngomongin di asrama tadi ya, di kantin. Kita tidak bisa menjamin, walaupun kita tidak mengonsumsi babi, walaupun kita tidak mengonsumsi alkohol, mirin dan turunannya, turunan dari alkohol tersebut, tapi kita tidak tahu alat masak yang digunakan itu yang tidak bisa kita pastikan. Kemudian alat makan kita yang udah habis kita pakai, apakah bercampur dengan yang lainnya, itu juga kita tidak bisa pastikan. Jadi saya tidak bisa meyakinkan 100% halal dari hal itu. Tapi yang pasti kita memang bisa memilah dan memilih dari apa yang kita makan. Pasti yang hal-hal yang tidak bisa kita makan bisa kita hindari kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin di luar asrama, di luar kampus kayak gitu, saat membeli makanan, ya kita harus melihat benar komposisinya kayak gitu ya. Ada kandungan apa aja seperti itu. Jangan salah, bahkan kue aja, jajanan aja itu juga mohon maaf ya untuk teman-teman yang mungkin non-Islam ya, saya akan menyampaikan yang lain begitu. Jadi untuk apa ya? Kue aja itu mungkin ada kandungan alkoholnya, mungkin ada kandungan babinya seperti itu. Karena memang itu yang bikin cita rasa berbeda dong, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sedang di hari Sabtu dan Minggu, saya tuh seringnya aman mencari sayuran. Jadi makannya salad, mungkin onigiri. Dan onigiri pun pernah saya beli gitu ya, Vera Sang, cerita aja nih. Saya pernah beli, ya yang namanya onigiri kan cuman pasti saya milihnya isiannya mungkin tuna, isiannya mungkin yang telur atau apalah yang udah pasti yang kita bisa makan. Tanpa memperhatikan komposisinya. Saat saya makan, rasanya enak itu saya curiga sendiri.
kok enak ya? Biasanya ya gini rasanya. Kenapa ini gurih banget, enak. Saya perhatikan, aduh ternyata ada mirinnya. Udah deh, nggak jadi dimakan kayak gitu-gitu. Jadi kalau di luar emang akan susah untuk mencari makan. Harus memperhatikan betul komposisinya. Dan yang pasti untuk mencari makanan halal harganya lebih mahal. Itu yang bisa saya sebutkan. Kalau benar-benar pengen yang halal banget, itu Anda bisa datang ke restoran orang Turki, orang India, orang Indonesia juga ada, tapi itu sangat amat jarang dan itu harganya bisa melambung luar biasa. Dan Anda pasti akan mikir-mikir, untuk beli tempe itu pasti Anda mikir, mending Anda beli onigiri aja deh, gitu. Karena tiga slice, 3 lembar, 3 potong tempe itu harganya 1.000 yen. Itu sudah setara 100 sekian ribu, seperti itu. Jadi, kalau mau mencari yang makanan benar-benar halal, asli halal, harus ke restoran orang-orang Malaysia, orang Indonesia, kayak gitu, yang mereka memang Muslim yang punya sertifikat asli halal. Karena ada yang tulisannya cuma Muslim friendly, kayak gitu aja teman-teman. Jadi mereka bisa nggak menyampurin dengan yang kandungannya babi atau alkohol dan lain sebagainya. Namun ya itu tadi, dalam teknik pemasakan seperti apa, saya nggak tahu. Saya tidak bisa menyebutkan. Jadi Muslim friendly aja sih. Begitu, Verasa. Oke, terima kasih Mbak Vera. Terima kasih, Sensei. Ya, kochirakoso. Arigatou gozaimasu. Oke, for the last questions, tadi sepertinya ada dari Mas, siapa tadi yang sepertinya mengangkat tangannya? Ujang. Ujang Asep ya? Ujang Asep. Mas Ujang Asep, ada yang mau ditanyakan? Ujang, Bu. Oke, selamat siang, Ujang Sang. Mbak Ya, Anissa, selamat siang. perlu diketahui Mas Yes. Ujang Asep ini mempunyai usaha di rumahnya, barbershop begitu. Beliau juga Oke. berkuliah dan juga mempunyai usaha barbershop di rumahnya. Betul ya Mas Ujang ya? Keren sekali. Iya. Ya, Bu. Oke. Silahkan Mas Ujang. Wah, makanya Oh. background-nya kayak barbershop gitu ya? Itu background natural. Oke, silakan Ujang Sang. Semoga saya bisa membantu dan menjawab pertanyaan Anda. Jadi gini, di balik kehebatan Jepang yang teknologinya sudah bisa dikategorikan sangat luar biasa dan SDM yang maju, tidak menutup kemungkinan mempunyai kekurangan yang tidak bisa dipungkiri. Khususnya itu terkait yang pasti identik di benak saya, yaitu tingkat kematian di Jepang yang setiap tahunnya itu sangat tinggi. Nah, di mana yang lebih mencengangkan lagi, tingkat kematian tersebut bukan terjadi secara natural, artinya lebih kayak bunuh diri seperti itu. Nah, pertanyaan saya selaku sensei yang pernah ke sana, gitu, hal yang benar-benar sering terjadi itu pernah lihat secara real tidak gitu oleh sensei, dan upaya pemerintah sendiri untuk meminimalisir kejadian tersebut itu seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ujang Sang atas pertanyaannya. Menarik banget. Tapi nanti kalau saya ngomongin panjang lebar itu bisa nambah SKS nanti kayaknya Miss Anita, bisa lebih panjang. Cuman saya mencoba menjawab lebih singkat aja ya Ujang Sang ya. Semoga tepat sasaran. Jadi betul apa yang Ujang Sang sampaikan. Walaupun kita melihat kemegahan dan sisi positif di Jepang itu seperti apa, kita juga udah tahu kayak gitu ya, tadi udah kita diskusikan, nggak menutup kemungkinan, bukan nggak menutup kemungkinan, sudah pastilah, apapun itu kan ada plus minus begitu ya, jadi hal buruknya itu pasti juga ada, betul. Dan apa yang Ujang Sang sampaikan tadi yaitu kaitannya tingkat bunuh diri di Jepang yang sangat tinggi. Iya. Nah, ini kalau saya mau
ke belakang sedikit menarik, sebenarnya ini juga kaitannya dengan budaya. Jadi dulu itu ada budaya bunuh diri memang. Bunuh diri kok budaya, Sensei? Mungkin teman-teman kayak gitu. Iyalah. Jadi kita bisa sebut budaya kan apabila ada satu orang yang melakukan dan diikuti orang lain ya, akhirnya terciptalah budaya itu sendiri. Dan dulu itu ada budaya bunuh diri itu dimulai dari samurai yang dia kalah perang. Jadi dari konsepnya itu adalah budaya malu. Dia samurai yang berangkat perang, kemudian kalah, kemudian dia malu dong karena dia kalah perang, dia merasa harus bertanggung jawab menanggung kekalahannya dengan membunuh diri kayak gitu. Itu untuk menjaga kehormatan dia. Itu wujud tanggung jawab dia. Karena dia kalah, akhirnya masyarakat yang kena dampaknya. Jadi akhirnya dia memilih saya yang harusnya mati. Demikian. Nah, dulu cara bunuh dirinya memang dengan membelah perut ya, mungkin ada yang hara itu perut, kiri itu memotong, jadi memotong perut, atau seppuku seperti itu, istilah halusnya seppuku. Nah, itu adalah yaitu tadi dari budaya malu yang tujuannya untuk menjaga kehormatan dan wujud tanggung jawab, yang akhirnya diikuti oleh orang-orang hingga saat ini yang sudah menyimpang motivasinya. Jadi tadi Ujang Sang menyebutkan yang dalam tanda kutip sengaja, memang bunuh diri. Nah, sekarang memang mulai ada pergeseran kan, karena ya begitu majunya Jepang kan tingkat stres tinggi. Dan orang Jepang kan pekerja keras banget sampai ada yang menyebutkan terlalu berlebihan bekerja atau sampai banyak juga yang mati karena kecapean bekerja kayak gitu. Tingkat stres tinggi, biaya hidup tinggi, dibully teman itu akhirnya membuat mereka itu ciut gitu. Saat udah nggak cocok dengan dirinya, mereka memilih dengan bunuh diri dengan pikiran dia akan terlahir kembali. Kayak gitulah. Nah, dia akan menjadi lebih baik setelah bunuh diri. Nah, akhirnya hal itu membuat di Jepang populasinya SDM-nya, jumlah orangnya menurun drastis seperti itu. Dengan penurunan jumlah orang tersebut, makanya kekurangan tenaga kerja. Nah, kekurangan tenaga kerja itu akhirnya memberikan kesempatan untuk orang-orang di luar, termasuk dari negara kita, banyak yang TKI berangkat ke Jepang, yang tadi saya sebut sebagai pemagang. Peluangnya di sana, kayak gitu. Nah, tapi dari segi teknologi, akhirnya orang Jepang membuat robot untuk membantu kehidupannya di sana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya orangnya berkurang terus, banyak yang bunuh diri, kan ada kemungkinan Jepang akan dijajah, ya kan, kayak gitu. Nah, itu juga dampak negatif. Jadi kalau tingkat bunuh dirinya lebih tinggi, bagaimana? Siapa yang melanjutkan kehidupan yang ada di Jepang seperti itu? Itu masalah, kayak gitu kan. Nah, jadi memang kebijakan pemerintah akhirnya Ujang Sang sudah ada larangan untuk bunuh diri. Jadi kalau dulu itu orang bunuh diri juga terserah, itu bagian dari privasi. Tapi karena meningkat terus, bahkan angka kematian jauh lebih tinggi daripada angka kelahiran. Jadi yang anak bayi nggak ada yang lahir, tapi angka yang kematiannya banyak, angka yang bunuh diri banyak. Tapi mohon maaf, orang yang tua, lansia, nggak mati-mati. Artinya orang tua itu di usia, mohon maaf ya, bahasa saya sedikit tidak sopan mungkin. Jadi orang tua itu kan udah tidak produktif. Mereka untuk bekerja kan juga sudah tidak bisa, tapi mereka tidak mati. Nah, kayak gitu. Tapi angka kelahiran kecil seperti itu. Sedangkan angka yang produktif, usia-usia produktif, mereka sering memilih hidupnya dengan bunuh diri. Itu akan mengganggu stabilitasan dari negara itu sendiri. Makanya pemerintah akhirnya melarang bunuh diri dengan memberikan kayak kalau di tempat kita ada KB, kalau di Jepang malah justru kamu harus punya anak nih kayak gitu. Ntar kalau punya anak itu menjadi tanggungan negara sampai usia 3 tahun. Jadi dari segi kesehatan, pendidikan, anak itu menjadi anaknya pemerintah. Jadi semuanya ditanggung sama perintah supaya orang Jepang mau melahirkan anak. Karena memang wanita di Jepang pun juga nggak mau melahirkan kayak gitu, nggak mau hamil karena dianggap mengganggu pekerjaan mereka. Nah, inilah teman-teman, ini juga dampak negatif dari kehidupan di negara maju. Mereka jadi orang yang sekuler, orientasinya hanya duniawi saja seperti itu.
Nah, pertanyaannya Ujang Sang, pernah nggak Sensei menjumpai? Langsung saya tadi manggut-manggut dan senyum. Pernah, saya tahu. Saya tidak langsung tahu dengan mata kepala saya sendiri, tapi saya merasakan dampaknya. Gaya bunuh diri yang dulu mulai dari harakiri atau membelah perut yang dilakukan samurai, sekarang bunuh dirinya dengan tren yang lain. Bisa menabrakkan diri di rel kereta api, minum racun, gantung diri, membelah urat nadi, dan lain sebagainya. Dan yang saya jumpai kala itu, saya itu keburu-buru banget mau ke Tokyo. Saya sudah ada janji dengan rekanan saya, kayak gitu. Dan kereta saya yang harusnya saya tumpangin itu terlambat lebih dari 15 menit, kayak gitu. Karena ada yang bunuh diri di jalur rel kereta api tersebut, jadi masih harus mengevakuasi jenazah tersebut, seperti itu. Dan menurut saya sudah mulai tahu ritmenya orang Jepang yang semua serba terburu-buru, tahu kayak gitu memang mengganggu sekali, kayak gitu. Nah, makanya akhirnya apabila ada orang yang bunuh diri di rel kereta api, justru malah pihak keluarga yang harus membayarkan ganti rugi kepada pihak kereta api. Kalau di tempat kita ke PT KAI, gampangannya bilang kayak gitu. Jadi harus bayar ke PT KAI di Jepang. Karena apa? Dari kelakuan keluarganya tersebut yang menabrakkan diri di rel kereta api, akhirnya berdampak kerugian untuk banyak orang. Nah, jadi ini lagi-lagi tentang profesionalitas ya, tanggung jawab dari kereta api itu sendiri, entah itu JR ataupun jenis kereta api yang lain, dia terus akhirnya ya merasa bersalah kepada para customer-nya, para pengguna jasa dari dari KAI-nya, PT KAI dari Jepang itu sendiri. Jadi pernah Ujang Sang saya menjumpai satu kali dan saya berdampak sekali tentang bunuh diri itu sendiri. Yang pasti ini adalah budaya yang negatif ya teman-teman, yang tidak perlu kita ikuti kayak gitu. Kita sebagai orang yang beragama di Indonesia, agama sudah jelas kayak gitu. Jadi kita tidak perlu mencontoh hal-hal demikian. Nah, itu bagian negatif dari budaya Jepang. Itu Ujang Sang. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, semoga memuaskan seperti itu. Oke, mungkin itu Miss Anita. Terima kasih Mas Ujang untuk pertanyaannya. Sepertinya ini waktunya kita sudah habis, Mbak. Bagaimana kalau kita foto bersama dulu? Bisa di stop share? Saya coba dari sini. Baik. Oke, dibuka semua kameranya. Oke. Nah, ini Mas Syah Amar mau berangkat ke Jepang ternyata untuk meningkatkan. Iya, wah luar biasa ya Mas Syah Amar ya. Nanti insya Allah dapat orang sana, ya. Amin. Iya. Tapi nanti kalau udah sampai sana kabar-kabar. Siap, Miss. Oh siap ya. Saya coba screenshot dulu. Oke, siap. Ya, ini 2 kali screenshot. Jadi mau ditahan dulu, jangan ditutup dulu kameranya. Ya. 1, 2, 3. Sebentar. Saya paste ke ini dulu. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah. Sudah terkirim belum ya di ini? Di mana, Miss? Kok sepertinya belum OTW. Oke. Oke, tunggu aja. Hai, mateimasu. Saya akan menunggu. Gampang deh, mateimasu.
Nah, ini baru OTW ya. Sepertinya sinyalnya juga agak kurang bagus di tempat saya. Oke, untuk kata terakhir, di sini kesimpulannya adalah teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar bahasa, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang ataupun bahasa yang lain. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan tetap semangat mencari pejuang beasiswa. Insya Allah beasiswa S2 semua ya. Ini Unjani manajemen dapat semua. Amin. Amin. Nanti kalau ada apa-apa, Mbak Anissa, boleh mahasiswa saya bertanya langsung? Siap, boleh sekali. Malah senang kalau misalnya teman-teman juga merasa nyaman Mungkin dengan ada saya dan mau bertanya langsung begitu. Instagram atau nomor HP yang bisa di-share di Nomor WA aja. Oke, silahkan di chat. Oke. Di chatnya bisa Siap. ditulis di room chat, Mbak. Silahkan. Nanti biar teman-teman yang mau lebih privacy silahkan tanya ke Mbak Anissa. Oke. Teman-teman, di sana saya sudah menuliskan ya, baik chatroom ya, nomor HP saya yang bisa untuk diakses dengan WA. Monggo apabila ada pertanyaan yang lain yang belum sempat kita diskusikan di perkuliahannya Miss Anita, silahkan teman-teman bisa hubungi saya secara langsung. Ya, sudah dicatat semua sepertinya ya, pada difoto semua kok. Oke. Nah. Sensei mau nanya lagi boleh? Iya, mau nanya apa? Ada yang mau Itu kan tanya? Bahasa Jepang itu kan tulisannya tuh ada kanji, hiragana, sama katakana. Itu bedanya di mana ya? Terus kebanyakan untuk sekolah atau hari-hari keseharian mereka tuh pakainya yang mana? Oke. Bagaimana Miss Anita? Saya punya waktu berapa menit? 3 menit ya, Mbak, sebelum kita tutup. Baik. Ya. Oke. Izin Miss Anita untuk menjawab pertanyaan dari Lorencia. Ya. Lorencia, terima kasih pertanyaan Anda luar biasa bagus. Jadi kalau Anda tertarik berminat dengan bahasa Jepang, memang harus belajar hurufnya juga. Huruf atau jenis aksara di Jepang ada 3 ya, ada hiragana, katakana, dan kanji. Nah, hiragana itu digunakan untuk bahasa Jepang asli, katakana digunakan untuk bahasa serapan, jadi yang bahasa asing. Jadi kalau teman-teman namanya Kak Laurencia, Syah Amar, Tangku Kusuma, Nanda, Sinta, nama Anda adalah nama asli Indonesia. Saat Anda ingin menggunakan aksara Jepang atau tulisan Jepang, Anda harus menggunakan huruf katakana, seperti itu. Nah, untuk kanji sendiri itu akan lebih banyak digunakan di Jepang. Kanji sendiri secara fungsi apa ya? Kanji itu adalah tulisan bersimbol, tulisan berkarakter, yang mana satu tulisan itu akan memungkinkan satu kata dan bisa juga bisa memiliki cara baca lebih banyak dan memiliki arti yang banyak. Nah, kalau pertanyaan Lorencia nanti yang digunakan yang mana Sensei? Semuanya digunakan. Hiragana, katakana, kanji akan digunakan semua. Ya berarti kita harus belajar semuanya dong. Iya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau kanji itu kan untuk menyingkat tulisan. Jadi kalau misalnya teman-teman nulis, tahu Mitsubishi deh gampangannya. Kita samakan persepsi ya. Samakan mindset pikiran. Mitsubishi, tulisan alfabetnya panjang banget. MITSUBISHI. Itu saat ditulis hiragana cuman ada 4. Mi, se, bi, si. Saat ditulis dalam kanji cuman 2 huruf. Seperti itu. Jadi huruf kanji pasti akan muncul dalam tulisan Jepang itu untuk menyingkat tulisan hiragana yang panjang. Bagi Anda yang belum bisa membaca huruf kanji, biasanya di atasnya ada furigana
Apa itu furigana? Cara baca dari kanji tersebut. Jadi kalau Mitsubishi, tulisan kanjinya ada 2, di atas tulisan kanji itu ada cara baca dalam hiragana. Jadi kesimpulannya bagi Anda yang masih belum lancar kanji, pokoknya hafalkan hiragana dan katakana dulu. Jadi nanti kalau ketemu kanji, Anda bisa membaca hiragananya terlebih dahulu. Nah, terus mana yang paling sering dipakai, Sensei? Semuanya akan sering dipakai, semuanya benar-benar dicampur seperti itu. Yaitu tadi, kalau hiragana untuk bahasa Jepang asli, kalau katakana untuk bahasa asing. Jadi kalau emang ada bahasa asing, otomatis akan dituliskan dalam huruf katakana. Demikian, Laurencia-san. Terima kasih, Sensei. Oke, sama-sama. Doitashimashite. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir tadi ya. Ini karena waktunya sudah habis. Silahkan teman-teman nanti bisa persiapan untuk perkuliahan selanjutnya. Dan terima kasih untuk Mbak Anissa untuk waktunya. Ya, Sensei ya, Sensei Anissa. Terima kasih Mbak Anissa untuk... Boleh, Mbak Haji juga boleh kok. Mbak, Oke. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Silahkan nanti teman-teman yang masih belum puas nanti bisa japri Mbak Anissa. Minta tolong ya Mbak, mahasiswa saya dibantu. Siap, insya Allah. Iya, salam kenal semuanya. Terima kasih banyak. Nah, akhir kata saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Sensei. Bachira koso, otsukare sama deshita. Jani, sayonara. Sayonara. Mas Rian bukan dari Jepang kan ya? Apa dari Korea kok sipit? Bukan ya? Oke, Miss Anita terima kasih banyak. Saya izin ini saya ya. Iya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.